Shalom sahabat kekasih Kristus. Selamat berjumpa dalam artikel rohani arteri yang bukan sekedar tulisan tetapi saluran kehidupan. Seperti arteri dalam tubuh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, maka arteri ini hadir untuk mengalirkan kebenaran firman Tuhan dari hati ke hati, menyentuh bagian terdalam yang sering tersembunyi dan membutuhkan pemulihan. Arteri tidak lahir untuk menghakimi, melainkan untuk menyadarkan dengan kasih, menegur dengan kebenaran, dan menuntun jiwa kembali kepada terang firman Tuhan. Melalui arteri ini kita diajak untuk tidak hanya mendengarkan firman saja, tetapi berani bercermin melihat ke dalam hati, menilai diri di hadapan Tuhan, dan membiarkan Roh Kudus bekerja membentuk hidup kita. Kiranya setiap kata dalam arteri ini menjadi aliran kasih Tuhan yang menghidupkan, memulihkan, dan menuntun kita semakin serupa dengan Kristus. Sahabat, di tengah kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kalimat yang terdengar sangat membela diri, bahkan seolah menenangkan, yakni, "Dia itu hanya mulutnya saja yang kasar, tapi hatinya baik," atau "Jangan lihat kata-katanya, tetapi hatinya." Kalimat ini begitu sering diulang sampai-sampai dianggap wajar. Bahkan di kalangan orang percaya, ungkapan ini seakan menjadi tameng rohani untuk membenarkan kata-kata yang melukai, menyakiti, merendahkan, atau kasar. Namun pertanyaannya adalah, benarkah mulut yang kasar bisa berasal dari hati yang baik? Atau jangan-jangan ini hanyalah bentuk kompromi yang diam-diam kita pelihara? Yesus tidak pernah berbicara samar tentang hal ini. Dia langsung masuk ke akar persoalan seperti yang tertulis dalam Matius 12 ayat 34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yesus tidak mengatakan bahwa kadang mulut tidak mencerminkan hati atau mulut bisa keliru namun hati tetap baik. Tidak. Yesus justru menegaskan bahwa mulut adalah corong hati. Apa yang keluar saat kita marah, lelah, tertekan, atau kecewa, itulah isi hati yang sebenarnya. Mulut bukan sumber masalah, mulut hanyalah alat pendebah. Lantas, mengapa banyak orang merasa hatinya baik? Banyak orang sungguh merasa dirinya berhati baik karena suka menolong, tidak berniat jahat, merasa tulus, dan punya empati di saat tertentu. Namun firman Tuhan mengingatkan dalam Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Perhatikan kata terpancar. Yang terpancar itu bukan niat tersembunyi, melainkan manifestasi nyata. Jika yang terpancar kata-kata kasar, nada merendahkan, sindiran tajam, dan kemarahan verbal, maka itu tanda bahwa ada sesuatu di dalam hati yang belum dipulihkan meskipun niat awalnya baik. Namun, mulut kasar bukan selalu tanda bahwa orang itu jahat. Ini adalah bagian penting yang harus dipahami dengan baik dan benar. Firman Tuhan tidak berkata bahwa orang yang bermulut kasar pasti orang jahat. Banyak orang bermulut kasar karena menyimpan luka lama, terbiasa hidup dalam lingkungan keras, belum pernah belajar mengekspresikan emosi dengan sehat, dan menyimpan kepahitan yang belum disembuhkan. Tetapi tetap saja, firman Tuhan tidak pernah membenarkan kekerasan sebagai sesuatu yang normal. Kolose 3 ayat 8 berkata, "Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Perhatikan, firman tidak berkata maklumilah, tetapi buanglah. Alkitab memberi ukuran yang jelas, bukan menurut perasaan, tetapi menurut buah dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Perhatikan dua hal penting, yaitu kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jika Roh Kudus bekerja di hati seseorang,
maka perkataan akan ikut dibentuk meski prosesnya bertahap. Karena hati yang baik bukan hati yang sempurna, tetapi hati yang mau dibentuk. Tahukah kita bahaya pernyataan "yang penting hatinya baik"? Kalimat ini terdengar rohani tetapi berbahaya jika dipakai untuk menolak koreksi, dipakai untuk membenarkan kekasaran, dan dipakai untuk menghindari pertobatan. Yesus tidak mencari hati yang baik, tetapi hati yang bersedia diubahkan. Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Dan yang termasuk dalam kehendak Bapa adalah perkataan yang membangun, bukan merobohkan. Sahabat, arteri ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk bercermin. Mari bertanya dengan jujur, apa yang keluar dari mulutku saat emosiku diuji? Apakah kata-kataku membawa damai atau luka? Dan apakah aku sedang membela diri atau dibentuk Tuhan? Sebagaimana doa Daud dalam Mazmur 51 ayat 12, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Mulut yang kasar bukan sekedar masalah bicara, namun itu adalah undangan Tuhan untuk masuk lebih dalam ke ruang hati yang perlu disembuhkan. Tuhan tidak menuntut kita sempurna dalam sekejap, tetapi Dia rindu kita jujur di hadapan-Nya. Karena ketika hati kita disentuh Tuhan, maka mulut pun akan belajar berbicara dengan kasih. Sampai jumpa pada artikel rohani dengan topik lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.